Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbri Tarot. Salam dari saya dan apa khabar semua? Semoga senantiasa bersemangat dan cekal selalu ya. Baik teman-teman, di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan yang tidak mungkin melupakanmu. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu siapakah dia seseorang yang mengalami kesukaran untuk melupakan kamu. Kita juga akan melihat apakah alasan-alasan yang mendorong si dia mengingati kamu terus. Seperti biasa, kita akan terus ke general reading dan pembacaan umum ini juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya ingatkan bahawa readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Berbijaksanalah dalam menyikapi bacaan ini. Baik teman-teman, kita lihatkan siapakah dia seseorang yang sukar melupakan kamu. Kita akan cek energinya dahulu teman-teman ya. Siapakah dia yang sukar melupakan kamu? Dan bagaimanakah energi dia saat ini? Siapakah dia seseorang yang sukar untuk melupakan kamu dan energi dia saat ini? Ada dua kad yang terjatuh, saya akan ambil yang terbuka sahaja ya. Getting to know each other. Teman-teman, sepertinya ya, beberapa di antara kamu masih lagi di tahap awal perhubungan. Getting to know each other menunjukkan mungkin ini kamu baru mengenali orang ini, ataupun jika ini adalah hubungan lama, sepertinya masih banyak yang tidak kamu tahu perihal ya satu sama lain. Sepertinya orang ini masih ingin mengenali kamu dengan lebih jauh. Dan di sini terlihat sama ada ini hubungan baru ataupun hubungan lama, dan orang ini masih ingin mencari tahu akan diri kamu. Dia merasakan seolah-olah banyak tentang diri kamu yang belum dia pelajari. Getting to know each other ini sepertinya menunjukkan beberapa di antara kamu juga mungkin tidak tahu latar belakang orang ini. As you reveal your innermost self to each other, your bond deepens ya. Jika kita meluangkan masa untuk mengenali satu sama lain dengan lebih jauh, maka keikatan atau hubungan kamu dengan dia akan lebih baik. Nah, di sini teman-teman, ini tidak tertakluk kepada hubungan baru sahaja ya. Saya merasakan seperti mungkin kamu sudah lama mengenali orang ini, tetapi sepertinya mungkin banyak hal-hal atau perkara tentang orang ini yang tidak kamu ketahui. Sama ada orang ini merahsiakan, menutupi segala sesuatu, ataupun agak sukar untuk kamu mendapatkan informasi-informasi ini dari dirinya. Mungkin orang ini orang yang tertutup, sangat berhati-hati, maka tidak banyak yang dia beritahu kamu ya. Jika ini adalah hubungan baru, getting to know each other ya, masih seperti di tahap pendekatan, teman tetapi mesra, seperti itu teman-teman ya. Di tahap awal perhubungan, kita lihat lagi. Siapakah dia yang mengalami kesukaran untuk melupakan kamu? Wow, di sini ada wedding. Teman-teman, saya menangkap dua energi. Di sini beberapa di antara kamu baru bernikah dengan orang ini. Tetapi sepertinya, saya tidak pasti apa yang berlaku ya. Harus melihat dengan lebih jauh. Seperti baru bernikah, tetapi ada sesuatu kejadian yang tidak diingini ya, seperti mungkin ada selisih faham, pertengkaran yang membuatkan hubungan ini sedang terjeda, ataupun kamu mungkin berpisah sementara waktu dengan orang ini. Nah, itu energi yang pertama. Maka orang ini masih gagal untuk melupakan kamu ya, kerana kamu baru bernikah dengan orang ini, ataupun kamu sedang berhubungan dengan pasangan orang, atau kamu sendiri sudah memiliki pasangan. Ataupun energi yang ketiga, kamu dengan dia sudah buat planning ya, sudah merancang untuk bernikah, tetapi berlaku sesuatu seperti dugaan di dalam perhubungan, membuatkan kini kamu dengan dia mungkin tidak berkomunikasi. Maka orang ini sedang merindukan kamu dan merasakan agak sukar untuk melupakan kamu. Ada banyak energi lain juga teman-teman. Mungkin juga ini adalah energi mantan kamu. Wedding menunjukkan sama ada dia mantan isteri ataupun suami yang masih lagi tidak dapat move on untuk meneruskan hidupnya. Nah, di sini ada pelbagai energi. Kamu cuba sesuaikan kad mana yang lebih
resonate akan kondisi hubungan kamu. Kita akan lihat lagi teman-teman. Siapakah dia yang mengalami kesukaran untuk melupakan kamu? Let your friends help you. Nah, di sini sepertinya teman-teman ya, orang ini banyak bergaul. Sama ada bergaul dengan rakan-rakannya, agak rapat dengan lingkungan pertemanannya, atau orang ini juga mengenali kawan-kawan kamu. Apabila terdapat masalah di dalam hubungan, sepertinya orang ini sering merujuk ya perkara ini, mengenai hubungan ini dengan kawan-kawannya ataupun bertanya dengan kawan-kawan kamu untuk mendapatkan saranan, mendapatkan nasihat, untuk memperbetulkan keadaan. Jikalau ada sesuatu yang berlaku di dalam hubungan, dia sering seperti mencari kawan-kawannya atau mencari tahu daripada kawan-kawan kamu. Begitu teman-temannya, mencari mendapatkan sebuah nasihat di lingkungan pertemanan. Dan dia sering hang out ya teman-temannya dengan kawan-kawannya. Saya juga menangkap energi orang ini mungkin mengenali lingkungan pertemanan kamu. Begitu teman-teman, kita lihat lagi ya. Passion. Orang ini memiliki kegairahan yang agak besar dengan kamu, dan sehinggalah saat ini dia masih bergairah, masih merasakan bukan saja tidak mungkin dapat melupakan kamu, tetapi masih ada passion teman-teman. Apabila dia memikirkan kamu, seperti ada hasrat, ada keinginan untuk memiliki kamu di sini. Bukan saja dia mengalami kesukaran, tidak mungkin dapat melupakan kamu, tetapi menginginkan kamu. Dan saya merasakan sehinggalah saat ini, orang ini seperti, entah kenapa teman-teman ya, saya merasa seperti perasaan ini dia pendamkan saja. Tidak pernah dia tunjukkan kepada kamu atau orang lain atau kepada rakan-rakannya. Seperti dia sendiri tahu apa yang dia inginkan. Saya menangkap energi yang seperti itu. Kita lihat lagi ya. Yang pasti masih ada kegairahan dengan kamu. Heart-to-heart conversation. Honestly discuss your feeling with each other. Nah, di sini sepertinya ada unfinished business di antara kamu dengan si dia, yang menunjukkan seperti tidak memutuskan cara baik, ataupun jika ada persengketaan, salah faham, tidak dibincangkan dengan secara baik, ataupun terus-terusan bertanya, apakah masalah hubungan ini, apakah yang tidak menggembirakan kamu, seperti banyak perkara yang tidak dibawa berbincang, yang tidak dibincangkan. Di sini seperti memerlukan ya heart-to-heart conversation yang menunjukkan hati kamu perlu berbicara dengan orang ini. Tetapi seperti energi yang sudah saya tarik dari tadi, orang ini lebih memendamkan. Maka dia tidak mengutarakan atau meluahkan kepuasan hatinya, ketidakpuasan hatinya. Maka jika berlaku seperti ini, sering memendamkan. Mungkin seorang introvert, seorang lagi extrovert. Maka akan jadi satu perselisihan faham di antara kamu dengan dia. Nah, teman-teman di sini menunjukkan jika tidak ada hati yang berbicara dengan hati kamu, maka banyak yang disembunyikan, banyak yang dipendamkan. Wujudlah ya persengketaan yang berlandaskan kepada salah faham. Di sini perlu berterus terang, perlu bersikap lebih terbuka. Mungkin orang ini, mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang benar-benar introvert. Tidak mahu jika dia happy, tidak happy, dia tidak mengutarakan itu kepada kamu. Maka lebih cenderung ya mendiamkan diri. Maka ini membuatkan kamu kebingungan, kamu tidak tahu apa yang dia mahu. Maka apabila berlaku keadaan seperti ini, maka wujudlah ya perselisihan faham, so on and so forth ya, yang menyebabkan hubungan yang mulai merenggang dan sebagainya. Nah, di sini saya merasakan ada keperluan untuk kamu, ataupun mungkin saat ini orang ini yang tidak mungkin melupakan kamu ingin berbicara heart-to-heart conversation dengan kamu. Sepertinya dia menyadari sebelum ini dia banyak memendam ya, tidak mengutarakan apa yang terbuku di hatinya. Kini seperti dia lebih bersedia ke arah ingin berbincang dengan kamu. Dan mungkin kamu berjauhan dengan dia saat ini ya. Contoh mungkin dia sedang travelling bekerja, atau ini hubungan long distance relationship, ataupun mungkin ini adalah pasangan kamu sendiri, kerana di sini kita ada wedding, atau sedang berjauhan dengan satu sama lain, dan dia bukan saja tidak mungkin melupakan kamu, mungkin saat ini ingin berbicara hati ke hati dengan kamu. Baik, kita lihat lagi teman-teman ya. Ada pelbagai energi dan kamu harus sesuaikan
kad mana yang lebih resonate dengan hati kamu. Kita lihat lagi teman-teman, energy C dia. This could be the one. You already met the romantic partner you seek. Wow, sepertinya ini adalah orang yang paling tepat ya. Orang yang sedang kita bincangkan ini. Jika any of this card teman-teman ya, jika ada kad-kad ini yang resonate di hati kamu, maka orang ini merupakan orang yang paling tepat untuk kamu. Kamu juga merasakan dia adalah belahan jiwa kamu teman-teman. Cinta sejati. Saya menangkap energi bukan sahaja orang ini sukar melupakan kamu, sepertinya beberapa di antara kamu atau sebahagian besar dari kamu di sini juga mengalami kesukaran untuk melupakan dia. Walaupun kita sedang membincangkan energi dia teman-teman ya, tapi saya merasakan beberapa di antara kamu juga mengalami kesukaran bukan saja untuk melupakan tetapi untuk melepaskan koneksi ini. Dan ada beberapa di antara kamu koneksi ini sudah agak lama. Baik, teman-teman, di sini kita ada trust teman-teman yang menunjukkan ada kepercayaan sehinggalah saat ini di hati kamu dan di hati dia. Seperti orang ini tahu dan dia menyadari kamu sekali kamu mencintai seseorang, ada kesetiaan dari hati kamu. Dan dia juga begitu, walaupun apa yang dia berikan kepada kamu adalah sikap acuh tak acuh, tetapi dia tidak dia tidak mudah berpaling ke lain hati. Sepertinya ada kesetiaan di dalam hatinya. Dan dia juga ada kepercayaan yang kamu juga seperti itu. Kamu dengan dia seperti mirroring, saling mempercayai satu sama lain. Maka apa yang sedang berlaku sekarang, kamu dengan dia seolah-olah sedang memasrahkan hubungan ini ke tangan takdir teman-teman. Dan situasi ini sepertinya kamu lihat di sini ya, this situation is calling for you to have faith ya. Sepertinya jika kamu berpasrah kepada takdir saat ini, alam semesta seperti ingin kamu ketahui yang kamu harus mempunyai kepercayaan, having the faith, yang keadaan akan baik-baik sahaja. Mungkin akan memakan waktu, tetapi ke depannya situasi ini akan membaik. Baik teman-teman, kita akan lihatkan ya, mengapakah orang ini begitu sukar untuk melupakan kamu? Apakah yang mendorong atau membuatkan dia begitu sukar untuk melupakan kamu? Jika kamu merasakan energi di atas ini resonate dengan kondisi hubungan kamu, maka kamu teruskan readingan ini. Kita akan lihatkan ya, apakah yang membuatkan dia begitu sukar untuk melupakan kamu? Apakah faktor-faktor yang mendorong orang ini untuk begitu sukar untuk melupakan kamu? Apakah yang membuatkan dia merasakan kesukaran untuk melupakan kamu? Wow, the Empress. Teman-teman, saya boleh pastikan ya, jika keluar kad di Empress ini, kamu lihat betapa anggunnya seseorang yang sedang duduk di takhta ini teman-teman. Kepada orang ini teman-teman ya, tidak ada orang lain lagi yang lebih tepat di hatinya selain kamu. Jika kamu seorang wanita yang menonton, kamu adalah seperti the queen of his heart ya. Kamu seperti seorang ratu bagi dia. Tidak ada orang lain yang boleh ditandingi. Tidak ada orang lain yang boleh dibanding dengan diri kamu. Jika kamu adalah seorang wanita yang menonton, dia adalah seorang seperti raja di hati kamu. Prince Charming buat kamu di sini. Tidak ada orang lain yang boleh menandingi si dia. Ketampanan, kejelitaan. The Empress menunjukkan apa teman-teman? Semuanya dia teman-teman. Dia seperti Miss Universe ya, yang memenangi tempat pertama. Seperti kamu ini ya, menang tempat pertama di dalam hatinya. Tidak boleh ditandingi dengan orang lain. Orang lain tidak dapat menandingi ya segala-gala tentang kamu di sini. Kamu yang paling baik, paling cantik, paling tampan, tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. You take the number one place teman-teman. Kamu seperti berada di tempat pertama di dalam hatinya. Dan agak sukar untuk dia menggantikan kamu dengan orang lain. Tidak tergantikan. Maka orang ini teman-teman ya, walaupun saya menangkap ya energi seperti it's once in a lifetime.
bertemu dengan kamu, kehadiran kamu di dalam hidupnya, sama ada ini perhubungan baru, getting to know each other, masih di tahap perkenalan, ataupun ini hubungan lama. Dia merasakan kamu ini seperti hadiah terbesar dari alam semesta, dari Tuhan buat si dia. Dia tidak menyangka akan ada kehadiran seorang yang begitu berharga, begitu tampan, begitu cantik seperti kamu. Dia seperti bertemu seorang selebriti, teman-teman. Maka orang ini merasakan begitu bersyukur, tidak menyangka kehadiran kamu yang begitu indah di dalam hidupnya. Maka agak sukar untuk dia melupakan kamu. Nah, teman-teman, kita akan buka semua kad dahulu ya. Apakah lagi faktor-faktor yang mendorong si dia supaya tidak melupakan kamu di sini? Baik, di sini kita ada the strength. Ini menunjukkan apa, teman-teman? Kamu lihat kad ini ya. Tidak perlu melihatkan kepada simbol, tidak perlu banyak penerangan di sini. Strength menunjukkan kekuatan. Jika kita terjemahkan strength ini, kekuatan. Seseorang yang mampu menjinak walaupun seekor seekor singa, teman-teman ya. Yang bermaksud apa, teman-teman? Ada kekuatan cinta di antara kamu dengan dia di sini. Ada kekuatan cinta yang tidak dapat agak sukar untuk ditafsirkan. Kekuatan cinta di antara kamu dengan dia. Sewaktu dia bertemu dengan kamu, teman-teman, orang ini begitu pasti, you are the one. The Empress. The strength bersebelahan dengan the Empress menunjukkan apa? You are the one. Orang lain tidak dapat menandingi kamu. Kamu ini begitu hebat di mata si dia. Kamulah yang paling tampan, paling jelita, melengkapi segala sesuatu. Seperti seolah-olah dia tidak pernah bertemu seseorang yang seperti kamu. Ada kekuatan cinta di antara kamu dan dia di sini. Dari sini, teman-teman, yang menunjukkan apa? Ada sesuatu yang ingin dia berikan kepada kamu. Nah, kad ini menunjukkan apa, teman-teman? Knight of Pentacles. Ini dengan terang menunjukkan kamu bukanlah calang-calang orang yang begitu mudah untuk dilupakan. It's impossible to forget you. Knight of Pentacles inilah maksud asas kad ini, teman-teman ya. Sangat sukar untuk melupakan kamu. Walaupun pergerakan, aksi dan sebagainya orang ini ya. Saya melihatkan hubungan ini daripada Knight of Pentacles ini kerana kuda ini tidak bergerak, teman-teman. Simbol kuda ini yang tidak bergerak jika dibandingkan kepada Knight of Swords, Knight of Cups dan Knight of apa lagi satu? Knight of Cups, Knight of Swords, and Knight of Wands, teman-teman. Knight of Pentacles menunjukkan kuda yang tidak bergerak. Banyak penundaan yang diberikan di dalam hubungan ini. Kamu merasakan kamu sahaja yang lebih memperjuangkan orang ini. Sepertinya dia malas gerak, tidak bergerak ke arah kamu. Maka kamu merasakan begitu lelah. Tetapi tanpa kamu sedari, kita gabungkan the Empress, the Strength, the Knight of Pentacles. Kamu tahu, teman-teman, orang ini tidak akan mungkin melupakan kamu. Walaupun tidak ada banyak pergerakan dari si dia. Orang yang sering menunda-nunda perhubungan ini. Tapi kamu adalah sesuatu yang utuh di hatinya. Dia seperti terbeliak biji mata, teman-temannya. Di Malaysia kita kata, apabila melihat kamu, matanya akan terbeliak ya. Saya tidak pasti perkataan yang tepat di Malaysia, di Indonesia. Seperti terkejut. Begitu ingin melihat kamu. Kerana kamu ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang utuh di hatinya. Maka orang ini ya, walaupun banyak menunda perhubungan ini, kurang bergerak, kurang aksi ke kamu. Tetapi saya boleh pastikan ada kekuatan cinta dari orang ini. Walaupun di sini bersebelahan dengan the Emperor, memang tidak ada pergerakan dari orang ini. Maka kamu seperti merasakan ya, tidak percaya yang orang ini tak mungkinlah kak. Tak mungkin dia akan tidak melupakan saya. Pasti dia sudah melupakan saya. Kerana kamu lihat ya, Knight of Pentacles bersebelahan dengan the Emperor. Sudahlah kuda ini tidak bergerak. The Emperor juga merupakan seorang yang mager, teman-teman. Tidak akan bergerak. Apatah lagi mengejar kamu. Itu bukan gayanya. Itu bukan caranya. Maka di sini membuatkan kamu merasakan tidak mungkinlah kak dia akan tidak melupakan saya. Now this is where you are wrong, teman-teman. Kadang-kala ya, aksi itu tidak dapat meyakinkan kita. Tetapi saya boleh pastikan dari hatinya, orang ini mata dia sentiasa memantau kamu. Dan saya merasakan ya, penundaan-penundaan ini tidak mengejar kamu, tidak banyak bergerak.
Kamu tahu sebenarnya apa? Dia takut kamu kebosanan. Jika dia terlalu banyak aksi, terlalu banyak bergerak, seperti harga dirinya diturunkan, maka dia cenderung melakukan ini supaya dia sentiasa kelihatan kelas, kelihatan mahal di mata kamu. Nah, kamu beritahu saya, sama ada kamu seorang cowok ataupun cewek yang menonton. Think about this. Kamu suka seseorang yang datang hari-hari ya, teman-teman, textingnya dari pagi sampai malam, sering-sering memberikan kabar, sering-sering mengejar kamu, maka kamu akan cenderung tidak menghargai si dia. Nah, inilah yang dia takutkan. Dia sebenarnya tidak mahu kehilangan kamu, maka dia cenderung menunda-nunda, tidak mahu menunjukkan, tergesa-gesa mengejar kamu, walaupun dalam hatinya kamu ini adalah sesuatu yang sangat utuh, something that is benar-benar can see your physical dalam dunia nyata, yang bermaksud dia sangat mementingkan kamu. Tetapi apabila dia melayan hatinya yang meledak-ledak, dia mungkin akan kehilangan kamu. Maka teman-teman, saya boleh bagi tahu kamu di sini ya, hubungan ini agak melelahkan kamu kerana kamu merasakan aksi itu hanya datang dari kamu. Tetapi ini adalah salah satu cara dia untuk mengontrol, untuk mengikat kamu. Dan saya boleh pastikan apabila kita gabungkan keempat kad ini, walaupun kelihatan seperti Emperor ini hanya duduk di tahtanya dan kuda yang tidak bergerak, tetapi orang ini tidak akan lupakan kamu walaupun bila-bila masa sahaja. Saya merasakan dia akan senantiasa mengingati kamu selama-lamanya, teman-teman. Dan kita akan lihat dengan lebih jauh ya, faktor-faktor yang membuatkan dia tidak dapat melupakan kamu. Kerana kamu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang berharga di mata si dia. Dan ada kekuatan cinta di antara kamu dengan dia yang tidak pernah kamu recognize. Kenapa kamu tidak kenali tanda-tanda ini? Kerana dia acuh dan tidak acuh, datang dan pergi, tidak memperjuangkan kamu. Maka kamu cenderung tidak melihat tanda-tanda ini atau signal-signal ini. Kerana si Emperor ini tidak akan mengejar kamu dan dia tidak akan terkesan dengan apa cara sekalipun yang kamu berikan. Dia hanya akan memerhati. Tapi ini adalah cara dia mengontrol situasi. Dan kamu adalah orang yang menepati cita rasa si dia. Orang ini sebenarnya sangat cerewet, mempunyai standard-standard yang tertentu, dan dia merasakan kamu adalah wanita ataupun lelaki yang sosoknya berkelas. Maka kamu memenuhi kriteria si dia. Apabila kamu telah memenuhi kriteria si dia, dia tidak akan begitu mudah melupakan kamu. Jelas teman-teman ya? Maka kamu seperti menepati segala cita rasa orang ini. Beberapa di antara kamu di sini mungkin berdealing dengan seorang Taurus, seorang Leo, seorang Aries, teman-teman ya. Kita akan lihat lagi ya, faktor-faktor yang mendorong yang si dia tidak melupakan kamu. Nine of Pentacles. Mungkin beberapa di antara kamu juga berdealing dengan Virgo di sini. Nah, di sini teman-teman ada kepuasan emosi, kebahagiaan yang melimpah. Dia merasakan kamu menaik taraf hidup si dia. Dengan jelas menunjukkannya, bersama dengan kamu, dia merasakan status kamu dengan dia ini sejajar. Nah, di sini saya bukan maksudkan dari segi keuangan ya. Jangan salah faham. Saya bukan membandingkan dari segi kemapanan. Saya merasakan jika dia bayangkan ya, kriteria yang berkelas, dia merasakan standard dia itu dengan standard kamu in the same level. Kamu ini memenuhi kepuasan atau mampu membahagiakan dia. Ada kepuasan yang dirasakan dari segi perasaan bersama kamu. Dan dia juga sangat menyukai kebebasan yang kamu berikan kepada dia. Beberapa di antara kamu saya lihat di sini ya, mungkin adalah seorang yang sangat career minded. Mempunyai sedikit sikap jika sibuk dengan kerja, baik kamu seorang wanita atau lelaki yang menonton, kamu cenderung mengabaikan orang ini. Tidak kiralah kamu betapa dalamnya cinta kamu buat dia, kamu cenderung mengabaikan dia. Nah, tidak semua, beberapa di antara kamu, kerana kamu lebih mementingkan kerjaya. Nah, di sini orang ini sangat menghargai ini. Apabila kamu memberikan kebebasan, ruang, kenapa teman-teman? Karena bottom of the deck di sini menunjukkan kamu dengan dia saling mempercayai. Maka orang ini merasakan begitu nyaman ya apabila kamu memberikan ruang-ruang kepada si dia. Bersebelahan dengan Emperor, it's matching his standard. It's matching her standard. Maka orang ini apabila mendapat kepuasan dari segi kebahagiaan bersama kamu,
dia tidak mungkin akan melupakan kamu. Nah, apatah lagi jika kamu benar-benar berdiri dengan seorang khususnya yang berzodiak Virgo. Saya boleh pastikan ya, dia tidak akan pernah melupakan kamu. Sama ada perasaan cinta ataupun ada amarah di sini, dia tidak mungkin akan melupakan kamu kerana kamu memberikan perasaan yang begitu penuh, emosi kepuasan kepada si dia. Kita akan lihat lagi teman-teman ya, faktor-faktor yang mendorong agar dia tidak dapat melupakan kamu. Apakah lagi faktor-faktor? Nah, di sini kamu lihat teman-teman, walaupun kondisi menunjukkan ya, mungkin saat ini ada yang salah satu dari kamu atau kedua-duanya ya, mungkin dia mulakan dulu ataupun kamu mulakan dahulu, cuekin dia. Nah, di sini apabila berlaku kondisi seperti ini, perasaan cinta itu sebenarnya semakin kuat. Kenapa saya katakan semakin kuat teman-teman? Apabila cenderung memberikan ruang, tidak mengabari, cuba menghindar satu sama lain, ada law of attraction yang menarik kamu di sini. Walaupun dia pergi, kamu pergi, terdapat orang lain yang ikut bersama di belakang ini. Seperti kamu dengan dia terkoneksi. Walaupun kamu dengan dia mungkin ya sedikit mengabari satu sama lain ataupun sedikit komunikasi, tetapi sepertinya ya perasaan ini semakin kuat. Nah, jika perasaan ini semakin kuat, orang ini sebenarnya teman-teman yang tidak pernah melupakan segala bentuk dukungan yang kamu pernah berikan atau masih berikan kepada dia. Dia menghargai ini. Dia memikir semula, kamu ini buat dia kepikiran. Selama ini apa yang kamu bantu? Mungkin kamu banyak membantu ya dari segi keuangan. Atau dia sedar, dia sudah menggunakan semua wang-wang kamu. Ada kesedaran di dalam hatinya yang keuangan, sumber bantuan ini datang dari kamu. Dan jika tidak melibatkan keuangan, bantuan ataupun sumber daripada dukungan emosi ini datang daripada kamu. Dan memori ini ya tidak pernah dipersia-siakan. Walaupun kelihatan seperti dia mempermainkan kamu, mempergunakan kamu, sebenarnya jauh di lubuk hati orang ini ada rasa bersalah, ada rasa sedar diri. Dan kini apabila sedang dalam keterpurukan, ini mengingatkan dia kepada kamu. Apabila Tuhan memberikan dia, bukan pelajaran teman-teman ya, apabila Tuhan memberikan dia peringatan. Saya lebih suka ke arah itu daripada merasakan Tuhan suka menghukum kita. Saya lebih merasakan Tuhan lebih suka memberikan kita peringatan tertentu. Nah, apabila Tuhan memberikan dia peringatan tertentu dan memberikan dia satu mungkin berlaku sebuah kejadian yang membuatkan dia mulai mempelajari ya sesuatu yang dia sia-siakan, dia mulai terkoneksi dengan kamu. Maka apabila energi ini berjalan, orang ini tidak mungkin akan melupakan kamu. Walaupun di sini ya sepertinya dengan kamu mungkin kondisi keuangan itu baik. Mungkin kamu banyak membantu seperti itu. Tetapi tanpa kamu dia seperti hilang dukungan. Nah, di sini kamu dengan dia mungkin business partner, pernah bekerja sama, pernah membantu sama lain. Dan jika berlakunya keadaan hubungan yang seperti ini, mungkin salah satu menarik diri ya, membuatkan semua bantuan-bantuan yang berterusan juga terjedah, maksudnya dihentikan. Maka orang ini kini mulai berfikir, memikirkan kamu. Nah, apabila terdapat kondisi keuangan yang turut terlibat, maka tidak mungkin orang ini dapat melupakan kamu. Saya juga merasakan ada kondisi hutang di sini yang mungkin belum selesai, tidak dilangsaikan dan membuatkan perasaan ini menjadi perasaan yang seperti membuatkan orang ini rasa bersalah. Dan ini juga membuat turut terlibat membuatkan perasaan dia tidak dapat melupakan kamu di sini. Mungkin dia berhutang dengan kamu dan sehinggalah saat ini hutang-hutang ini belum pernah dibayar atau belum diselesaikan. Saya merasakan ada kondisi kesukaran yang sedang dia lalui, mungkin kehilangan wang, kegagalan dalam sebuah perniagaan yang membuat dia kembali mengingati kamu. Kondisi-kondisi yang alam semesta yang Tuhan mengizinkan agar dia sedar apa yang dia lakukan. Ini sebagai sebuah peringatan agar dia tidak melupakan kamu di sini. Baik teman-teman, kita akan lihat lagi ya. Apakah lagi yang mendorong si dia agar tidak melupakan kamu? Wow, di sini teman-teman ya. Kerana perasaan dia teman-teman. Di sini kerana passion ya. Knight of Wands ini kerana ada gairah.
kegairahan yang masih wujud. Orang ini sepertinya ya sangat bersemangat apabila memikirkan kamu. Apabila dia tidak memikirkan kamu ataupun jika dia memilih untuk menepikan kamu, dia merasakan dia kehilangan dukungan, kehilangan semangat. Maka kerana ada semangat-semangat ini teman-teman, orang ini tidak dapat melupakan kamu. Saya merasakannya, orang ini sering datang dan pergi dalam hidup kamu, sering memberikan hubungan yang on-off. Dan semangat-semangat ini sepertinya datang daripada kamu juga. Dia seperti sering-seringan memerlukan dukungan daripada kamu. Dan saya ulangi ya, beberapa di antara kamu mungkin berdiri dengan seorang Taurus, seorang Leo, seorang Aries, seorang Virgo, atau seorang Leo di sini ya. Saya rasa saya sudah sebutkan tadi. Nah teman-teman, ini adalah zodiak yang terkuat hadir dalam pembacaan hari ini. Zodiak lain juga hadir, Capricorn, Taurus, Virgo. Kita juga ada Aries, Leo, Sagittarius. So far teman-teman yang tidak terlihat di sini sepertinya adalah Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Kita akan buka bottom of the deck di sini. Tetapi jangan begitu bergantung dengan zodiak sign teman-teman. Bagi saya itu tidak penting. Yang penting keseluruhannya, energi keseluruhan dalam pembacaan ini. Di sini kita ada King of Pentacles, Justice, dan juga The Hangman. Baik teman-teman, di sini kita ada Pisces kuat, Libra, dan juga Taurus teman-teman. Di sini menunjukkan orang ini ada sisi tanggung jawabnya kepada kamu ya. Mungkin beberapa di antara kamu ini, dia ini adalah pasangan kamu yang pernah bertanggung jawab di dalam hubungan ini. Maka orang ini jika dia pernah bertanggung jawab dalam hubungan, maknanya mungkin ini energi mantan kamu, mantan isteri, suami, maka tidak mungkin ya, sewajarnya tidak mungkinlah dia dapat melupakan kamu, kerana dia merasakannya keseimbangan di dalam hubungan ini dengan kamu. Dia merasakan seperti terhutang budi, ada sesuatu yang perlu dijelaskan kepada kamu, kerana mungkin hubungan ini sedang digantungkan teman-teman, keadaan yang belum jelas. Maka jika ada kondisi yang belum diperbetulkan, maka orang ini sentiasa merasakan harus mengingati kamu, kerana kedepannya dia harus kembali untuk memperbetulkan keadaan. Jika saya lihat keadaan kondisi hubungan kamu saat ini mungkin sedang ditunda ataupun sedang digantungkan, atau orang ini sedang menghindari kamu, maka orang ini kedepannya saya merasakannya ada sisi tanggungjawab daripada si dia teman-teman. Jika dia seseorang yang tidak mungkin melupakan kamu, maka kedepannya sudah pasti teman-temannya akan ada sesuatu yang bakal dia lakukan di sini. Baik teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh apakah lagi perasaan yang dia rasakan ke kamu. Menggunakan kad ini kita akan lihatkan ya, Soul Journey Oracle Card. Apakah lagi yang dia rasakan kepada kamu sehingga membuatkan dia atau menyukarkan dia untuk melupakan kamu di sini? Wow, kita ada adversity. Sepertinya teman-temannya, perhubungan kamu dengan dia banyak melalui segala rintangan dan ujian. Kamu dengan dia sudah banyak melalui lika-liku kehidupan. Dan sepertinya kamu dengan dia sudah banyak melalui segala sesuatu yang sangat buruk. Dan segala pengalaman pahit ini sepertinya menjadi sebuah memori ya bagi kamu dan dia. Maka memori seperti ini tidak akan mungkin ya begitu mudah memisahkan kamu dengan dia. Kerana ini menguatkan apabila kamu dengan dia melalui lika-liku kehidupan yang amat sukar. Ini sebenarnya menguatkan lagi kekuatan cinta di antara kamu dengan dia. Pasangan yang mampu melalui semua ini ya, testing in a relationship ataupun lika-liku kehidupan, ini sebenarnya menguatkan lagi pertalian atau ikatan kasih sayang di antara kamu dengan dia. Sering-seringan orang ini ya, jika kamu sudah menjalankan hidup kamu contohnya, dia mungkin sudah kembali bernikah, dia juga tidak mungkin akan melupakan kamu kerana tidak ada orang lain yang dapat melalui semua ini bersama-sama dengan dirinya seperti kamu. Banyak kekuatan ya yang perlukan benar-benar ujian yang bukan semua orang boleh melalui ujian ini teman-teman. Banyak ya kegagalan, testing and trial ya, seperti ujian-ujian yang diberikan Tuhan ya, yang sudah kamu dan dia lalui. Maka apabila kamu dengan dia pernah melalui semua lika-liku kehidupan yang seperti ini, dia sering-seringan
mengingati kekuatan, ketabahan hati kamu melalui ini bersama-sama dengan dirinya. Apabila dibandingkan dengan mungkin pasangannya sekarang, orang yang dikenali sekarang, tidak ada siapa yang boleh bertanding dengan the Empress, iaitu kamu. Maka apabila dia melihatkan kepada keadaan yang paling buruk, sejarah yang paling buruk di dalam hidupnya, dia mengingati kamu. Kerana hanya kamu yang mampu melalui semua ini dengan dia. Tidak ada orang ya yang tahan banting seperti kamu dan dia. Banyak perkara yang kamu dengan dia sudah lalui, teman-teman. Sepertinya banyak testing ya, ujian-ujian. Adversity ini menunjukkan segala-segala sesuatu yang amat sukar. Dan kamu dengan dia sepertinya sudah lulus semua ujian-ujian yang dilemparkan oleh alam semesta. Maka orang ini tidak mungkin akan melupakan kamu dengan begitu saja. Kita akan lihat lagi ya. Baik, di sini ada regret. Kita buka semua kad dahulu ya. Kerana ada penyesalan, teman-teman. Dan di sini ada passion. Ada penyesalan sesuatu yang tidak dilakukan secara baik dengan kamu. Orang ini ada sisi menyesalnya. Mungkin ada sesuatu yang tidak dilakukan bersesuaian dengan harapan kamu. Sesuatu yang dia sesali kemudiannya. Dan apabila dia mengingati kamu, alam semesta mengingatkan dia tentang apa yang sudah dilaksanakan, apa yang dilakukan, dia sering-seringan ya, penyesalan ini seperti menghantui dia. Dan dia mengingati segala passion, kesabaran kamu. Maka ini juga turut mendorong, menyukarkan keadaan untuk dia melupakan kamu. Sebenarnya di sini saya lihat, teman-teman ya, banyak faktor yang mendorong dia. Jika saya ingin menarik semua energi di sini, maka sehingga besok pun bacaan ini tidak akan selesai. Kamu cuba lihatkan, teman-teman ya, energi mana yang bergema di hati kamu. Di sini ada penyesalan, sepertinya banyak kelukaan. Ada juga kelukaan yang dipendam. Saya merasakan kamu sangat-sangat bersabar dengan orang ini, teman-teman. Dan kesabaran kamu sebenarnya ya sudah membuahkan hasil, membuatkan dia tersedar keseksaan yang dia berikan kepada kamu. Dia seperti seiring berjalannya waktu ya, mungkin hubungan ini sudah agak lama, dia menyedari ya what he has cost you, what she has cost you. Maksudnya apa yang sebenarnya ditawarkan kepada kamu. Dia sedar ya kamu seorang yang sangat tahan banting, berdaya tahan, penyabar orangnya, membuatkan kamu melalui semua lika-liku ini bersama dengan dia. Maka ada energi penyesalan di dalam hatinya yang juga tidak diutarakan kepada kamu, teman-teman. Bottom of the deck di sini kita ada blame. Kamu lihat ya, orang ini sepertinya, teman-teman, saat ini saya merasakan dengan kuat, mungkin kamu tidak menyedari ini, atau mungkin kamu tidak mahu menerima hakikat ini. Pada kamu, mungkin beberapa di antara kamu sangat membenci si dia. Saya juga menangkap energi ini. Tetapi apa yang tidak dapat kamu lihat sebenarnya, orang ini blame menunjukkan dia tidak menyalahkan kamu. Sebaliknya, dia menyalahkan dirinya. Jika kamu gabungkannya, penyesalan, kesabaran yang kamu lalui, segala lika-liku kehidupan, kesukaran yang kamu lalui bersama dengan dia, kekuatan cinta di antara kamu dengan dia, saya melihatkan orang ini menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak menyalahkan kamu. Bahkan, teman-teman, dia sangat bersyukur orang seperti kamu pernah hadir dalam hidupnya. Dia merasakan kamu ini seperti God-given, dianugerahkan kepada dia dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan dia ingatan peringatan-peringatan ini mengenai apa yang dia lakukan. Dan kini sepertinya ya, saya melihat ke depannya, orang ini seperti kembali setelah cuekin satu sama lain, mendiamkan. Dia seperti kembali akan mengejar kamu. Saya menangkap energi itu. Apa yang tidak boleh saya pastikan di sini adalah bila waktunya. Maka saya tidak mahu memberikan harapan kosong kepada kamu. Tetapi seiring terbukanya kad ini, kamu lihat sendiri, teman-teman. Kuda ini tidak bergerak. Dan kuda yang terakhir ini mulai bergerak. Maka sepertinya akan ada tindakan dari si dia. Sebelum kita membuka kad ini ya, saya sudah menangkap energi dari awal, memang akan ada tindakan dari dia. Kerana berlandaskan ya, perasaan yang tidak dapat melupakan kamu. Dan kemudiannya, kita membuka kad ini. Jika kamu terlupa, kamu boleh main balik ya, playback the video. Saya memang sudah menarik dari awal. Kerana perasaan yang tidak dapat dia melupakan kamu, dia pasti akan melakukan sebuah tindakan. Berlandaskan apa? Kerana passion, kegairahan itu masih wujud. Saat ini, teman-teman, dia kehilangan kamu.
Walaupun mungkin kamu merasakan kamu kehilangan dia. Ya teman-teman, inilah yang sedang dia lakukan agar kamu merasakan kamu kehilangan dia. Tetapi sebenarnya, dia sangat-sangat kehilangan kamu. Kamu merasakan ini, kamu tahu kenapa? Because you are embracing this feeling. Kamu menerima perasaan ini yang kamu sedang kehilangan dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh dia? Dia tidak menerima hakikat ini. Dia tidak menerima hakikat yang dia sudah melepaskan kamu, menghindari kamu, membiarkan kamu pergi. Nah, apabila kamu benar-benar sudah pergi, siapa kehilangan siapa saat ini? The reason why kenapa kamu merasakan kamu yang kehilangan dia, kerana you are embracing this feeling. Saya tidak tahu untuk menterjemahkan ini dengan tepat. Kerana kamu menerima kenyataan yang kamu sudah kehilangan dia. Kamu turunkan ego kamu. Tetapi gengsi orang ini sangat luar biasa. Dia tidak mahu kalah. Dia tidak mahu menerima hakikat. Dia sudah memilih untuk melepaskan kamu. Maka apabila lebih banyak dia tidak menerima hakikat ini, maka the impact itu teman-teman, the impact will be bigger on him. Saya harap kamu faham ya apa yang saya cuba terapkan di sini. Apabila kita menerima keadaan, kita mampu melepaskan dengan baik. Tetapi jika kita tidak menerima keadaan, tidak menerima seadanya, ini kondisi dia, maka sebenarnya teman-teman, dia yang sedang kehilangan kamu. Nah, kondisi ini, perasaan ini, kamu tidak akan pernah rasakan. Kamu perlu duduk seorang diri, jangan berada di tempat yang bising. Look within you. Bertenang, tenangkan fikiran kamu. Tidak mungkin kita dapat mengosongkan fikiran kita. It's impossible to empty our mind. What you can do is try to quiet your mind. Tenangkan fikiran kamu. Ketuk di dada kamu. Jawapan itu ada di hati kamu. Kamu menerima kenyataan kamu sudah kehilangan dia. Tetapi orang ini masih belum menerima kenyataan itu. Maka apa yang berlaku adalah sebaliknya. Siapa kehilangan siapa saat ini? Sebagai tarot reader, saya boleh beritahu kamu, berlandaskan kad ini, berlandaskan simbol, berlandaskan bacaan tarot kad ini, berlandaskan intuisi saya, dia sebenarnya tidak mahu menerima hakikat, sedang kehilangan kamu. Dia sangat merindukan kamu. Dia kehilangan dukungan, kehilangan orang yang benar-benar mendukung si dia. Orang yang benar-benar menyayangi dia sepenuh hati kamu. Orang yang benar-benar mengorbankan segala-galanya untuk si dia, tidak ada orang lain seperti kamu. Nah, kini dia mulai menyedari. Kedepannya, dia akan mulai memperjuangkan kamu. Bila kak? Ini kamu harus berdoa teman-teman. Sebagai tarot reader, saya hanya boleh memberitahu kamu apa yang saya rasakan. Teman-teman, saya bukan Tuhan. Jikalau saya boleh beritahu kamu, I will do just that. Tetapi saya tidak dapat membantu kamu ke arah itu. Maka teruskan kepercayaan kamu dalam doa-doa kamu dan saya boleh pastikan ke depannya ada pencerahan. Baik teman-teman, kita lihatkan apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu melalui pembacaan hari ini yang tidak mungkin melupakan kamu. Teman-teman, tadi sewaktu saya menjelaskan ya, mungkin saya sedikit cepat. Jika kamu merasa agak sukar untuk menangkap apa yang saya cuba terapkan, replay sebahagian daripada apa yang saya terangkan tadi. Nah, teman-teman, kita akan lihatkan ya melalui pembacaan hari ini. Apakah yang ingin dia beritahu kamu atau sampaikan kepada kamu saat ini, hari ini. Nah, teman-teman, pembacaan saya senantiasa timeless. Apa itu timeless, teman-teman? Timeless itu pembacaan yang abadi. Nah, kamu harus memahami ini. Apa yang dimaksudkan dengan timeless? Timeless itu tidak bermaksud jika kamu menonton hari ini, energi ini sama. Esoknya kamu sengaja menonton lagi, energi ini sama. Tidak begitu, teman-teman. Timeless itu menunjukkan jika kamu dengan tidak sengaja tertonton ataupun menonton video ini dan kemudiannya mungkin selepas setahun atau mungkin selepas 2 tahun, kamu sudah lupa mengenai video ini. Tiba-tiba video ini pop up dekat handphone kamu. Kamu kembali selepas terlupa, kembali ternampak dan menonton. Maka pembacaan itu adalah timeless. Oh, bukan hari ini kita tonton kerana pembacaan ini baik. Besoknya kita tonton lagi kerana pembacaan ini baik. Itu menipu diri namanya. Kamu faham ya apa itu timeless? Ramai teman-teman ya, bukan sahaja viewers, tarot reader sendiri tidak tahu apa maksud timeless. Tidak boleh disengajakan. Maka jika kamu melihat video ini dengan secara tidak sengaja, mungkin sekarang, 2 tahun dari sekarang, maka energi ini adalah timeless.
Tidak seperti jika kamu melihat hari ini, besoknya kamu tonton lagi kerana kamu rasa energi itu resonate dengan kamu. Maka it's no more timeless. Kerana pembacaan energi daripada kad-kad ini sering berubah-ubah. Teman-teman, kamu faham ya apa yang saya cuba sampaikan di sini? Kita akan lihat. Di sini ada 2 kad yang terjatuh. Wow, teman-teman, saat ini dia bertanyakan kamu, are you seeing someone new? Apakah setelah dia melepaskan kamu ataupun saling menghindari, kamu kini sedang berjumpa ya, dating dengan orang baru, menjumpai orang baru. Dia bertanya-tanya ya, penasaran, ada energi penasaran dari si dia. I still remember you. Kamu lihat teman-teman, sangat sinkron ya. Dia penasaran dan bertanyakan, apakah kamu kini berjumpa dengan orang lain? Dan saat ini seseorang yang tidak mungkin melupakan kamu menyatakan I still remember you. Pembacaan ini hari ini sepertinya sangat sinkron teman-teman ya. Dia masih belum melupakan kamu. Sangat sinkron dengan tema readingan hari ini dan ada energi penasaran daripada si dia. Ingin tahu teman-teman, apakah kamu sudah melupakan dia dan apakah kamu sudah bertemu dengan orang lain ataupun mulai dating dengan orang lain di sini. Kita lihat lagi ya. I feel so empty without you in my life. Kamu lihat ya. Tadi apa saya katakan tadi teman-teman? 5 of Pentacles, sebenarnya dia sudah merasa kehilangan diri kamu. Maka di sini saya merasakan kekosongan tanpa kamu di dalam hidup saya ya. I feel so empty without you in my life. Sebenarnya orang ini teman-teman ya, denial. Dia tidak mahu menerima hakikat ini ya, yang dia sudah kehilangan kamu. Kita akan lihat lagi teman-teman. Apakah yang sedang dia rasakan sekarang? I wonder what you are doing right now. Apakah yang sedang kamu lakukan saat ini? Teman-teman, kamu lihat dengan jelas hari ini teman-teman ya. Kalau kamu gabungkan keempat kad ini, sepertinya orang ini sedang penasaran. Ingin mengetahui kondisi kamu sebenarnya. Dia sangat ingin mengetahui ya, sama ada kamu sedang bertemu dengan orang lain, apakah kamu sudah memiliki orang lain. Ada sisi penasaran daripada hatinya yang ingin dia sampaikan kepada kamu. I still remember you. Yang menunjukkan dia masih mengingati kamu. I wonder what you are doing right now. I will do anything for you. Wow, teman-teman, jika keadaan memungkinkan ataupun hubungan ini memungkinkan, kedepannya sepertinya teman-teman ya, jika dia datang kepada kamu ya, sepertinya saya menangkap energi orang ini akan menebus segala sesuatu yang tidak dia lakukan untuk kamu selama ini. Maksudnya apa teman-teman? Dia akan menebus kesilapan dia. Kedepannya teman-teman, orang ini akan melakukan apa saja untuk kamu ya, setelah dia membetulkan keadaan. Kita lihatkan kepada initial yang hadir hari ini. Di sini ada X teman-teman. X-ray, energi mantan teman-teman. Dan kita ada huruf M. Ada huruf L. W. Tidak banyak initial yang keluar hari ini ya. Dan juga huruf K. Ada huruf B. Ada huruf D. Ada huruf O dan ada huruf N di sini teman-teman. Mungkin ada beberapa di sini yang bernama Dawn. Saya tidak pasti sama ada ini kebetulan ya. Mungkin ada beberapa di sini yang bernama Dawn di sini, D-O-N. Baik teman-teman, kita ada X, M, L, W, K, B, D, O, N. Saya harap jelas ya teman-teman, mungkin kamu boleh screenshot. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Keep your spirit up guys and keep spreading the love. Senantiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys in my next video. Bye, take good care.